Yang Maha Kasih, Santo Yohanes Don Bosco, kau panggil untuk mengabdi sebagai Bapa dan pendidik kaum muda. Nyalakanlah api kasih-Mu dalam hati kami, agar kami pun selalu mengabdi-Mu tanpa pamrih, serta ikut serta mengusahakan keselamatan sesama kami, khususnya yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Ibrani. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Mazmur tanggapan dengan refren, berbahagia orang yang suci hatinya, sebab bagi mereka kerajaan surga. Berbahagialah orang suci hatinya, sebab bagi mereka kerajaan surga. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas, dan memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Berbahagia orang yang suci hatinya, sebab bagi mereka kerajaan surga. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Berbahagialah orang yang suci hatinya, sebab bagi mereka kerajaan surga. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya.
adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapakah yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat. Dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talita kum, yang artinya, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum saya memberikan homili atau renungan, saya ingin mendengarkan dari salah satu mungkin pengurus lingkungan atau sesepuh pendiri lingkungan ini, kenapa dulu memilih nama pelindung lingkungan itu Santo Yohanes Don Bosco, jadi Yohanes Bosco. Ada yang bisa menjelaskan kepada saya sedikit saja, monggo, Pak Widi atau siapa sesepuh yang pada zamannya kenapa kok dipilihnya Santo Yohanes Bosco? Nah, ada sejarahnya ada ini. Pasti ada ya, tidak mungkin yakin cuma oh si sampai yang bilang ya, pasti ada. Spontanitas. Siapa Pak Widi? Ada mic mendengar? Ada ya? Udah ada ya? Di depan, ya. Oh ya, beres ada. Ya, sinar. Enggak. Namun mohon maaf, sebenarnya saya tidak menguasai hal ini, tapi saya maklum di antara sekian yang hadir mungkin paling tua saya sesudah Pak Marlona.
Sejak kami masih muda, itu Santo Bosco memang menjadi pelindung lindungan Jogokarian dan rakyat Papua. Kenapa yang dipilih Don Bosco saya tidak tahu pasti. Yang kami ketahui seperti ngendikanipun Romo tadi, Don Bosco itu dekat dengan anak-anak. Sampai sebelum dia ke seminari, dia sebagai pemuda dilarang sekolah waktu itu oleh orang tuanya. Yang dipilih adalah mencari nafkah. Tetapi ketahuan oleh imam, Bosco Yohanes disekolahkan dan berkembang luar biasa sehingga menjadi imam. Saya tidak tahu persis perjalanan dari awal sampai ke imam, tetapi Don Bosco mencintai, melindungi anak-anak, fakir dan sebagainya, sampai-sampai dia mendirikan seperti badan yang beranggotakan putri-putri, beranggotakan putra-putra fakir dan seterusnya. Sampai-sampai di rumah Don Bosco itu dapurnya menjadi bengkel. Ada bengkel tukang, ada bengkel macam-macam. Sampai akhirnya Don Bosco menjadi imam dan dikenal oleh Sri Paus waktu itu, dan sampai meninggal pada usia 72 tahun. Dan itulah yang dipilih oleh lingkungan Jogokarian untuk melindungi kami dari dulu sampai sekarang dan seterusnya. Sedaya kekiranganipun nyuwun pangapunten menika ingkang saged kula aturaken. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Nggih. Ada info lagi? Pak Joko. Cukup. Cukup. Nggih, ya, terima kasih. Benar apa yang dikatakan tadi, bahwa Santo Yohanes Bosco itu sungguh-sungguh mempunyai perhatian kepada orang-orang muda. Karena bagi Santo Yohanes Bosco, orang-orang muda ini adalah orang-orang yang punya potensi, yang sungguh-sungguh kedepannya nanti dapat menentukan kehidupan iman umat manusia. Kalau mulai dari mudanya mereka itu sungguh-sungguh beriman, punya teman-teman yang baik, nah harapannya juga pasti gereja nanti akan semarak, akan dipenuhi dengan orang-orang baik. Tetapi kalau dari masa mudanya orang-orang muda itu sudah jahat, sudah mempunyai sikap yang tidak baik, ya ini yang harus diwaspadai, gereja bisa hancur. Maka pendampingan kaum muda itu sekarang di Keuskupan Agung Semarang gitu ya, dan bahkan di seluruh keuskupan di Indonesia ini kita akan sebentar lagi mengadakan IYD, Indonesian Youth Day. Nah itu juga berasal dari AYD. Kalau kita pernah melihat ya dulu Asian Youth Day itu luar biasa. Nah sekarang Indonesian Youth Day yang akan diadakan di Palembang. Nah kebetulan saya juga diminta oleh Romo Fikap mendampingi teman-teman muda jadi komisi kefikipan di Kefikipan Yogyakarta Timur. Maka ya saya ingin meneladani juga Santo Yohanes Bosco yang memberi perhatian sungguh kepada kaum muda. Mendampingi cah nom niku ya gampang-gampang angel. Gampang-gampang angel. Dikatakan gampang kalau saya sudah bisa mengambil hati orang muda itu gampang. Tetapi kalau sulit ketika kita tuh tidak tahu sebenarnya apa toh yang dimaui orang muda itu. Gitu ya. Karena orang muda itu begitu dinamis, tidak seperti kita jenengan yang sudah sepuh gitu ya. Dalam arti segini juga kayak gini. Tapi kalau orang muda itu dinamis, kadang juga ada malesnya, ada semangatnya gitu ya. Nah, yang dikatakan salah satu kalimat yang menurut saya menarik
dari Santo Yohanes Bosco demikian. Yohanes Bosco mengatakan, menghindarlah dari teman-teman yang jahat, sama seperti kamu menghindar dari gigitan ular beracun. Jika teman-temanmu baik, saya yakin bahwa suatu hari kelak kamu akan bersukacita bersama para kudus di surga. Tetapi jika kumpulanmu jahat, kamu sendiri akan menjadi jahat pula, dan kamu berada dalam bahaya kehilangan jiwamu. Benar boten? Benar. Kalau kita itu salah berteman, ini Yohanes Bosco bukan mengajarkan kita untuk pilih-pilih teman ya. Semua teman itu yo menjadi teman itu boleh, tapi kita harus tahu batas-batasnya. Nek wis koncoku ngajak aku elek, ora sah gitu ya. Yohanes Bosco jelas menekankan hal itu karena bagi dia itu iman itu menjadi sesuatu yang penting bagi kaum muda. Kalau orang muda itu sudah aktif di gereja gitu ya, udah ikut ambil bagian dalam perayaan Ekaristi dan sebagainya, yakin masa depan gereja akan cerah. Tetapi kalau banyak anak muda yang kiranya sungguh tidak semangat, ya nanti juga gereja akan mati. Salah satu hasil dari pertemuan para Romo Komisi Kevikepan Yogyakarta Timur waktu itu, saya diminta oleh Romo Vikep, Romo Maradio, untuk menghidupkan kembali OMK di lingkungan. Nah ini karena keprihatinan kami, ya saya mendengar dari Romo pendahulu dan juga dari pengurus Komisi Kepemudaan bahwa teman-teman muda itu kalau di paroki itu aktif Romo, di paroki ya, paroki di Dewi, neng kandangnya Dewi aktif, ya kan. Nah, tetapi kalau udah keluar di rayon sama sekali nggak ada gaungnya. Apa pernah mendengar jenengan pertemuan OMK rayon, ya kan? Ya, juga belum ada. Lalu juga pertemuan misalnya OMK di Kevikepan. Di Kevikepan ada 1-2 kali acara ya, tetapi gaungnya itu tidak semenarik misalnya di Pugeran Got Talent. Oh, banyak semua orang-orang muda di sana pada berkumpul di parokinya sendiri ya kan. Nah, maka Romo Vikep mengajak untuk tolong jangan berpikir top down, tetapi bawah dulu baru ke atas. Nah, seperti beliau pernah menceritakan dulu katanya nih, pas mungkin zaman jenengan itu di lingkungan itu orang-orang muda dulu itu tuh semangat sekali di lingkungan, dari lingkungan yang terkecil. Jadi pertemuan OMK lingkungan dulu katanya Romo Vikep. Nah itu mungkin bisa dihidupkan lagi Romo. Baik Romo Sendiko Dawuh, gitu ya, bukan Sendiko Waduh, Sendiko Dawuh. Saya akan kemudian mengajak teman-teman di paroki, semua paroki di Kevikepan Yogyakarta untuk menghidupkan kembali OMK di lingkungan. Maka saya mohon juga pengurus lingkungan bisa menghidupkan kembali teman-teman muda di lingkungan, juga bisa misalnya diadakan pertemuan OMK ya, di lingkungan loh ya, bukan di gereja saya ya, sudah hidup di paroki, sudah hidup di lingkungan. Nah nanti kalau lingkungan sudah hidup, harapan saya juga ada pertemuan di wilayah, lalu gereja akhirnya nanti di rayon pun kita juga bisa bersemangat. Nah saudara-saudara yang terkasih, ada juga cerita yang menarik dari Yohanes Bosco ini, dikatakan di sini. Sebagai anak petani, ibunya tidak hanya mengajarkan kepada Yohanes Bosco kecil bagaimana mengolah tanah dengan baik sebagai seorang anak petani ya, mencari nafkah tadi, tetapi juga bagaimana menemukan Tuhan yang ada di surga yang lebih indah melalui panen yang berlimpah. Jadi Don Bosco kecil tidak hanya diajak untuk ini loh panenannya melimpah, kita dapat uang banyak, tidak, tapi harus sampai melihat lompatan imannya. Ini semua itu karena siapa? Karena Tuhan yang memberikan berkah yang melimpah, karena memberikan cuaca yang baik, karena memberikan hasil panen yang baik. Dan bagi Don Bosco, berdoa berarti berbicara kepada Tuhan dengan kaki berlutut di atas lantai dapur. Tadi disebutkan bahwa dapurnya Yohanes Bosco di rumah itu menjadi tempat pertemuan, menjadi tempat perkumpulan di sana. Tadi bengkel-bengkel, bahkan bengkel iman juga di sana. Maka Don Bosco mengajak supaya banyak orang itu juga berlutut, artinya berdoa kepada Tuhan. Berdoa juga berarti berpikir tentangnya. Dan bagi Don Bosco, berbicara dengan Tuhan bisa dilakukan di mana saja. Dari ibunya, Yohanes Bosco belajar melihat Tuhan dalam wajah sesama, yaitu mereka yang miskin dan mereka yang sengsara.
Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita berbicara tentang kemiskinan, kesengsaraan, satu kata yang bisa kita renungkan adalah mengenai harapan. Orang-orang yang mengalami penderitaan karena mereka itu kehilangan harapan. Ketika kita itu kehilangan orang yang dicintai, ya, itu kan ada dua ya, kadang-kadang pilihannya kita bisa move on cepat atau kemudian lama, ya, itu. Atau kemudian ketika kita mengalami penderitaan entah karena sakit, seperti yang dikatakan dalam bacaan Injil tadi ya, ada perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Saya tidak bisa membayangkan dia bagaimana seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun loh ya. Nah, mungkin kalau sakit ya Bu, ya pasti ya. Ya pasti sakit ya, pendarahan. Ini 12 tahun tidak berhenti. Dan pada akhirnya wanita ini yakin, percaya, asalkan aku menjamah jubah Yesus saja, ujungnya jubahnya Yesus itu, saya akan sembuh. Dan benar akhirnya sembuh. Tapi jangan menjamah jubah saya ya. Nanti nggak tahu sembuh apa. Maksudnya kalau jenengan menjamah tapi percaya kali Gusti ya mungkin sembuh gitu. Tapi ya untuk guyon saja. Nah ini jadi Yohanes Bosco melihat bahwa sebagai orang Katolik itu harus mempunyai harapan. Dan Yohanes Bosco melihat harapan itu ada di dalam orang-orang muda. Gitu. Nah maka seperti yang dikatakan dalam bacaan pertama dari kitab Ibrani, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Nah ini, maka iman ini menjadi sesuatu yang penting. Marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus. Mata tertuju kepada Yesus itu adalah mata batin. Mata batin itu adalah iman kita. Kita melakukan segala sesuatu itu dasarnya adalah iman. Dengan iman gini, mungkin rumusannya begini. Mungkin dengan beriman saja mungkin ya kita bisa mengatakan tidak akan sembuh Romo. Penyakit itu hanya dikabulkan dengan iman dipercayai dengan iman saja. Tidak akan menjadi kaya Romo. Orang itu hanya berpangku tangan saja tetapi berdoa dengan tekun, dengan beriman saja. Iya. Tetapi iman itu yang membuat kita kuat di dalam menghadapi sakit, yang membuat kita dapat bertahan untuk tekun mencari nafkah. Iman itu yang memberi kita kekuatan dan harapan. Maka jangan sampai kehilangan iman. Ya, seperti yang dikatakan di sini di dalam bacaan pertama. Jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ya. Jangan kamu lemah dan putus asa. Lemah dan putus asa adalah akibat dari orang yang tidak mempunyai harapan. Dan harapan itu ditegaskan lagi oleh Yesus ketika Yesus itu menghidupkan kembali, membangkitkan kembali anak Yairus, gitu ya, salah seorang kepala rumah ibadat yang sedang sakit dan katanya sudah meninggal. Tadi bahkan banyak orang yang mengatakan, anakmu itu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Gitu ya. Nah kalau orang ini kehilangan harapan, ya wes lah, wes mati yo, meh ngopo. Itu orang yang kehilangan harapan dalam konteks bacaan ini loh ya. Nah, tetapi ketika Yesus mengetahui hal itu, Yesus mengatakan kepada Yairus kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Nah ini. Dan pada akhirnya Yesus membangkitkan kembali, memegang tangan anak itu dan berkata, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Beriman berarti bangkit dan berjalan, itu beriman. Beriman itu bukan hanya sekedar diam saja, tetapi juga bangkit dan berjalan. Artinya kita juga mengusahakan apa yang baik di dalam hidup kita. Terkadang apa yang kita usahakan itu nampaknya sia-sia, kadang-kadang ya, kadang-kadang sudah mengusahakan yang terbaik tapi kok kayak seperti ini. Nah, kita jatuh dalam yang namanya penderitaan. Tapi kalau kita punya iman, kita bisa kok memaknai penderitaan itu dalam kerangka iman itu menjadi luar biasa, bahwa Tuhan pun berkarya di dalam titik terendah di dalam kehidupan kita.
Nah, maka harapan saya juga tidak muluk-muluk bagaimana umat di lingkungan Yohanes Bosco Jogokarian ini bisa sungguh-sungguh menjadi pribadi yang berpengharapan, yang mempunyai semangat iman, yang mempunyai perhatian kepada orang-orang muda dan menjalani kehidupan ini dengan penuh iman. Maka marilah kita hening sejenak, kita merenungkan sabda Tuhan dalam hati kita masing-masing, di mana kita diajak untuk meneladan Santo Yohanes Bosco dalam menghidupi imannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sekarang kita lanjutkan dengan doa umat. Saudara-saudari terkasih, Bapa telah memilih Santo Yohanes Don Bosco untuk menjaga benih-benih sabdanya di hati kaum muda gereja. Sambil meneladan Santo Yohanes Don Bosco, marilah kita haturkan doa dan permohonan kita kepada Bapa di surga. Bapa Maha Baik, tuntunlah para pemimpin gerejamu agar selalu memberi perhatian dan sapaan kepada umatmu, terutama pada mereka yang kecil, lemah, tersingkir, dan yang mengalami tantangan dalam mempertahankan iman kepada putramu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa Maha Bijaksana, terangilah hati dan budi para pemimpin bangsa agar selalu mengusahakan jalan terbaik guna menghindarkan masyarakat dunia dari bahaya peperangan, wabah penyakit, perubahan iklim global, dan kemiskinan struktural. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa Maha Baik, tuntunlah seluruh umatmu yang tinggal di Jogokarian, Krapyak, Glugo, Janganan, Salaan, dan Sorowajan. Berikanlah kesembuhan bagi yang sakit dan harapan bagi yang putus asa. Semoga kami selalu rindu berkumpul dan berbagi dalam kasih sejati demi kebaikan sesama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa sumber kebahagiaan sejati, anugerahkanlah rahmat, belas kasih, dan pengampunan kepada saudara-saudari kami umat lingkungan Santo Don Bosco yang telah Engkau panggil menghadap-Mu. Semoga kelak kami semua juga boleh menikmati hidup abadi bersama seluruh umat-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa Maha Baik, bantulah kami semua yang turut serta dalam perjamuan Ekaristi Kudus malam hari ini, agar senantiasa menjadi iman kami untuk bertekun sehingga menjadi kekuatan dalam hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan penyelamat kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak, kita sampaikan permohonan pribadi dalam hati kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, demikianlah doa dan permohonan yang kami haturkan kepadamu. Semoga Engkau berkenan memberikan berkat dan rahmat pelimpah dalam hidup kami semua dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kuasa, terimalah persembahan yang kami haturkan kepadamu dalam peringatan Santo Yohanes Don Bosco abdimu. Semoga dengan mengambil bagian dalam misteri kudusmu, kami senantiasa memancarkan terang cinta kasih-Mu yang tak terhingga kepada sesama kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau dimuliakan dalam kalangan para kudus, dan dengan memahkotai perbuatan baik mereka, Engkau menyempurnakan anugerah-anugerah-Mu sendiri. Engkau melimpahkan bagi kami cara hidup mereka sebagai teladan, persekutuan dengan mereka sebagai persaudaraan, dan doa mereka sebagai pertolongan. Maka dikuatkan oleh saksi yang tak terbilang banyaknya, kami dapat berlari memenangkan perlombaan yang diwajibkan, dan bersama mereka kami memperoleh mahkota kemuliaan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, dan bersama kumpulan para kudus yang tak terbilang banyaknya, kami menyanyikan madah pujian bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, 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 Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami.
dan kebangkitan-Mu. Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berkurang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, terutama bersama Santo Yohanes Don Bosco yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus yang kita sambut membawa kita ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga santapan surgawi yang telah kami terima dalam perjamuan suci ini menguatkan iman kami, agar dengan meneladani hidup dan karya Santo Yohanes Don Bosco, kami senantiasa memancarkan kasih ilahi dan cahaya kebenaran-Mu dalam hidup kami sehari-hari dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan lanjutkan dengan pemberkatan Rosario Misioner. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mohon berkat-Mu untuk Rosario Misioner yang akan dibagikan kepada anak-anak-Mu. Semoga melalui Rosario ini anak-anak-Mu Kau tumbuhkan dalam hidup mereka, dalam iman mereka, misi akan mewartakan kabar kebaikan-Mu kepada semakin banyak orang, sehingga melalui Rosario misi ini kami pun dapat diutus menjadi pembawa damai bagi sesama kami. Turunlah berkat-Mu untuk Rosario Misioner ini, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Air sucinya tidak ada. Ada pengumuman dari lingkungan? Ada? Oke, silahkan duduk. Romo, Bapak Ibu Ketua Lingkungan, Ketua Wilayah, dan Bapak Ibu Saudara Saudari warga lingkungan Don Bosco yang kami cintai. Selamat malam, berkah dalam. Kita semua merasakan bahwa cukup lama kita terbelenggu oleh wabah COVID-19. Pada kesempatan yang berbahagia, hari yang membahagiakan pada malam hari ini, kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama merayakan pesta nama Santo Pelindung lingkungan kita, yaitu Yohanes Don Bosco. Seperti yang tadi disampaikan oleh Romo maupun Bapak Mandrowo, bahwa sungguh luar biasa Santo Don Bosco itu menjadi pilihan daripada lingkungan kita. Beliau sungguh militan, beliau sungguh menjadi pengayom untuk kita semua. Khususnya tadi seperti pesan Romo, bahwa kita harus menghidupkan orang-orang muda Katolik yang terutama adalah dari grassroots, dari bawah. Nah, ini semoga dengan Santo Pelindung kita, OMK yang ada di lingkungan Don Bosco ini bisa bangkit kembali. Romo